Berbagai peristiwa bencana kerap kali terjadi baik karena penyebab alam maupun sebab ulah manusia. Sebagai contoh bencana kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Kebakaran sendiri merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia, human error, dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Berbagai bencana kebakaran kerap kali terjadi di sekitar kita di mana hampir setiap harinya selalu ada berita kebakaran di mana-mana. Dari kasus satu ke kasus lainnya. Lalu sebenarnya apa sih penyebab kebakaran? Pertama adalah karena faktor alam, contohnya petir. Misalnya sambaran petir pada bahan mudah terbakar. Kedua, gempa bumi. Misalnya gempa bumi yang mengakibatkan terputusnya jalur gas bahan bakar. Ketiga, gunung meletus. Dikarenakan lava pujar yang panas membakar tumbuhan kering di sekitarnya. Keempat, panas matahari. Misalnya panas matahari ke dedaunan kering di sekitarnya dapat menyebabkan kebakaran. Penyebab yang kedua adalah karena faktor manusia. Contohnya pembalakan liar. Lupa mematikan tungku pembakaran saat akan meninggalkan rumah. Buang rokok sembarangan. Merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar. Lalu bagaimana cara menangani kebakaran? Yuk simak tips dan trik berikut. Pertama, menggunakan tabung pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran portable atau sering disebut alat pemadam api ringan APAR, adalah alat pemadam yang memiliki perlindungan kebakaran aktif. Alat pemadam ini digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya digunakan dalam situasi darurat. Kedua, handuk basah atau karung goni basah. Kain yang akan digunakan untuk memadamkan api harus dibasahi terlebih dahulu. Setelah basah, pegang bagian ujung dan putar tangan hingga kain menutupi bagian jari hingga lengan. Kain yang basah itu diangkat setinggi wajah, namun tidak menutupi pandangan. Pemadaman dengan cara ini harus dekat dengan sumber api. Teknik mendekatnya dengan cara berjalan menyamping dan bagian kain terus menghadap ke sumber api. Ketiga, alarm detektor api. Tentu saja ini hanya bersifat peringatan akan timbulnya api, tapi setidaknya alarm ini berfungsi untuk memberitahu kita saat ada bahaya api. Apalagi bila kita sedang tidur di malam hari ataupun sedang tidak di rumah. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya untuk mematikan api dapat segera dilakukan, sehingga dapat meminimalisasi kerugian sejak awal.
Keempat, hubungi pemadam kebakaran. Saat api sudah tidak bisa dikendalikan lagi, segera hubungi pemadam kebakaran. Nomor telepon pemadam kebakaran Indonesia yang bisa dihubungi dari ponsel adalah 113 atau 1131. Pastikan nomor ini sudah tersimpan baik di ponsel maupun di ingatan karena darurat kebakaran bisa terjadi kapan saja. Kelima, selalu tenang dan hadapi dengan kepala dingin. Api memang menakutkan dan sulit dikontrol. Tarik napas panjang dan dalam, pejamkan mata sedetik sebelum beraksi supaya rasa panik berkurang. Jangan panik, karena ketika kita panik akan membuat kita tidak dapat berpikir jernih sehingga akan sulit menemukan solusi ketika terjadi kebakaran. Itulah beberapa tips dan trik menangani kebakaran. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Stay safe, stay healthy dan sampai jumpa di video lain berikutnya.